Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi, na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi itu. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti sholat. Tetangga saya yang tidak sholat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa, wa yuftiru yauman,
Sehari dia makan, sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.